Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Wahdanubaro. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 5, kelas B. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai peran administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah. Penjelasan ini diajukan atau disyaratkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah administrasi dakwah. Langsung saja. Administrasi wujud dalam semua gerakan dakwah Islamiyah. Bentuk administrasinya berbeda dengan latar belakang institusi dan aktivitas yang dilakukan. Perbedaan ini tidak menimbulkan permasalahan karena ia mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembangkan ajaran Islam. Pengelolaan administrasi dakwah Islamiyah berdasarkan kepada beberapa konsep dasar administrasi, di mana ia berperan untuk melancarkan proses urusan administrasi dan aktivitas dakwah Islamiyah. Antara lain perannya adalah: yang pertama, membuat keputusan. Islam membuka peluang seluas-luasnya kepada setiap pengelola lembaga atau institusi untuk melakukan dakwah dan membuat keputusan dalam persoalan yang berkaitan dengan urusan administrasi. Keputusan yang dianggap wajar dan tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa dilakukan. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan keperluan tertentu, ia tidak dibenarkan menggunakan teori sendiri semata-mata mengejar material dan tuntutan hawa nafsu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan peraturan dan syariat sebagai jalan yang benar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-48. Kemudian sesuatu keputusan yang melibatkan hukum dan persoalan yang mendasar harus merujuk kepada majelis syuro yang terdiri dari ulama muktabar. Sekiranya keputusan yang diperlukan melibatkan soal administrasi umum yang tidak meliputi persoalan dasar, dapat direncanakan pada tingkat unit dan bagian. Walau bagaimanapun adalah wajar diinformasikan kepada majelis syuro untuk diteliti agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Administrasi yang baik mempunyai perencanaan program yang lancar dan dapat menggerakkan semua lapisan anggota pengelola atau organisasi. Perencanaan yang dapat menjamin kenyamanan anggota untuk bekerja. Ia disetarapkan dengan kemampuan yang ada. Ia merupakan satu proses yang dibentuk secara tersusun, terus-menerus, tidak overlap antara satu sama lain dan tidak terjadi pembaziran. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah satu elemen penting dalam manajemen atau pengelola. Sebuah administrasi akan maju apabila pemimpinnya matang dalam mengelola administrasi dan mempunyai mindset yang terbuka serta bersatu dengan pemikiran anggota atau bawahannya. Tetapi ada perbedaan yang besar antara kepemimpinan ulama dan umara, di mana Islam telah menetapkan bahwa kepemimpinan ulama menjadi pemimpin tertinggi karena mereka lebih arif atau mengenal Islam dan tuntutan-tuntutannya. Mereka memimpin manusia di dunia dan di akhirat, mereka yang mewarisi kepemimpinan para nabi. Sedangkan kepemimpinan umara yang menekuni administrasi negara. Umaro ini tentu mereka yang mematuhi segala tuntutan Islam agar mereka dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Kemudian yang keempat ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil setelah dibuat perencanaan yang teratur berpedoman pada tujuan. Ia lebih dikenal pada pembagian tugas untuk anggota pengelola atau organisasi serta mengatur sumber fisik dan tenaga secara tersusun dan memaksimalkan penggunaannya. Ia dibentuk dari kalangan anggota organisasi mengikuti jabatan dan kemampuan masing-masing. Merupakan satu amanah dari Allah supaya pelaksanaan tugas berjalan dengan adil dan sesama. Yang kelima ada dorongan. Di dalam usaha memberi keputusan kepada anggota administrasi, faktor dorongan memainkan peranan yang penting. Ia akan membentuk satu kecenderungan bekerja dan merupakan kehendak hati yang memberi rangsangan untuk melaksanakan kerja. Dengan demikian, dalam usaha menarik anggota dalam sebuah institusi, beberapa kaedah telah dibuat, apakah itu melalui upah, moral, peraturan dan penetapan tujuan. Kadangkala faktor material menjadi dasar kepada pelaksanaannya, karena melalui upah, ganjaran, dan moral menjadi daya penggerak utama untuk terus bekerja. Kemudian yang keenam ada komunikasi.
Komunikasi berperan dalam menyatupadukan semua anggota dalam satu administrasi, mewujudkan satu pemahaman di antara pemimpin dengan petugas-petugasnya yang akan membina satu kekuatan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Kesempurnaan administrasi dalam dakwah tergantung dalam kesempurnaan komunikasinya. Jika komunikasi yang disampaikan baik dan benar, maka kesempurnaan administrasi dakwah pun akan ada. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada penyelarasan. Suatu keadaan yang sangat penting dalam administrasi dakwah ialah adanya penyelarasan dalam semua bentuk pengelolaan. Penyelarasan hendaklah berlandaskan kepada persoalan dasar Islam dan juga tidak bertentangan dengan kaidah dan syariat Islam. Hal yang seperti demikian akan dapat menyatupadukan segala tindakan di dalam administrasi dan berhasil dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan material tanpa pembaziran. Proses penyelarasan akan terjadi apabila sistem komunikasi, struktur administrasi, dan pengawasan berjalan dengan lancar dan baik. Baik, itulah 7 peran administrasi dakwah dalam pengelolaan dakwah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.